namanya manusia lah, Iya, iya, tidak ada yang cukup. iya, iya. Jadi inilah harapan kami. Iya. Semoga pemerintah tetap memperhatikan dan mendorong Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas dan bekerja sama dengan Kabupaten Padang Lawas. Jangankan saja namanya saja Kabupaten Padang Lawas, Serambi Mekah, Sumatera Utara. Iya, iya. Kita tidak kepingin nama saja, tapi alhamdulillah kita upayakan. Harapan kami dari Majelis Ulama Kecamatan, serasa juga begitu pun dari kabupaten, begitu samanya itu. Ya sama. Ya, terima kasih. Agar peningkatan ini betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Lawas. Mengingat di Kabupaten Padang Lawas adalah kabupaten, saya rasa walaupun yang tidak terkaya, tapi yang kaya. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang akan mendorong kemajuan Kabupaten Padang Lawas. Mudah-mudahan harapan kita ini diijabah oleh Allah, memberikan kemampuan dan daya tahan kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas, agar harapan masyarakat Kabupaten Padang Lawas ini dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih kepada Ayahanda atas bincang-bincang kita di siang hari yang mulia ini, yang tidak disengaja betul ini. Mudah-mudahan ya, sebelum saya tutup podcast kita ini Ayahanda, ya sampai seusia 77 begini mungkin bisa memberikan rahasia menjaga kesehatan ini Ayahanda. Kebiasaan. Ya, kita yang muda-muda ini Ayahanda ya. Sebelum saya jawab, ya, Bapak saya tanya umurnya berapa sekarang? Saya umurnya 45. Alah, ini sudah kadaluarsa ini. Sudah kadaluarsa ini. Ya, amal saya dan usaha saya. Ya. Mulai dari pondok pesantren dulu. Di mana? Di daerah kita di sana, di Kecamatan Barumun Tengah. Ya. Sampai di pondok Paramalang. Kita upayakan dan kita sarankan kepada anak-anak kita, anggota-anggota kita yang masih muda, apalagi anak-anak di pondok pesantren. Iya. Karena saya rasa MUI Kabupaten lebih akrab dengan pondok pesantren yang ada di kabupaten kita. Iya. Mandi pagi sebelum jam 5. Itu yang saya upayakan sejak dulu, sejak di pondok pesantren lah. Ada lagi Pak Ustadz selain itu? Karena kenapa harus mandi sebelum jam 5? Ya. Air sungai itu kita rasa, kita lihat, kita anggap bahwa itu dingin. Ya. Tapi kalau kita semburkan badan kita, air itu panas itu di dalam. Itu air sungai. Iya. Karena sudah diterpa oleh embun. Siraman embun itu luar biasa itu. Untuk menjaga kesehatan. Bukan saja kesehatan manusia, kesehatan binatang, kesehatan rumput. Makanya Nabi menganjurkan. Iya. Itulah kita teliti dari apa yang diamalkan oleh Nabi dengan hadisnya. Ya, mungkin terima kasih kepada Ayahanda. Satu lagi, hari baru teringat saya. Sampai seusia begini, semangat berorganisasi itu, karena saya mengenal Ayahanda itu aktif dalam setiap organisasi. Apa motivasinya ini sebenarnya? Iya. Gimana ini semangat ini? Karena hampir setiap event kabupaten diundang kecamatan itu tidak pernah absen kira-kira. Ayahanda. Ya, mungkin kami yang muda ini masih ada berhalangan. Ayahanda selalu aktif dan hadir kalau diundang secara. Apa rahasianya Pak Ayahanda? Untuk kami yang muda-muda. Ya. Kalau kita di organisasi Majelis Ulama, saya rasa Majelis Ulama ini kita ikuti itu belum cukup. Kita mulai sejak dari pondok pesantren dulu. Tetap berorganisasi, membawa rombongan anak-anak pondok pesantren itu.
Kemudian kita kembali ke desa, membuat suatu organisasi Naposo Nauli Bulung. Kita buat organisasi olahraga main bola, ya main voli. Itu saya tetap aktif itu. Artinya segala yang bermanfaat lah. Iya, bukan cari uang, tapi namanya mengabdi. Tugas kita ini dilahirkan ke dunia ini mengabdi. Iya. Khairun nas itu Ya, ya. inilah yang harus kita usahakan. Jadi motivasinya berorganisasi bukan cari duit ya. Cari duit, mengabdi. Ya. Ikhlasan. Ya. Luar biasa Ayanda kita ini ya. Oke Ayanda, terima kasih atas waktu yang diluangkan jauh-jauh dari Huristak, sahabat podcast MUI. Kita sudah menyelam lebih dalam tentang sosok orang tua kita ini, usia 77 tahun, masih sangat energik. Dari Huristak sana hampir 2 jam naik kereta. Apapun kegiatan-kegiatan yang sifatnya organisasi resmi, beliau itu pasti datang. Luar biasa, mudah-mudahan Ayahanda sehat. Salam kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusan, dan kami mohon didoakan yang muda-muda ini bisa melanjutkan amanah atau tugas dan tanggung jawab seperti yang Ayahanda sampaikan. Sekali lagi terima kasih Ayahanda, mohon maaf atas segala kekurangan. Baik pemirsa podcast dimanapun Anda berada, demikianlah cara kita pada siang yang mulia ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, podcast MUI Kabupaten Padang Lawas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast MUI Kabupaten Padang Lawas. Kita kedatangan tamu nih yang sungguh luar biasa, orang tua kita, tokoh yang sangat-sangat dinanti oleh masyarakat Padang Lawas. Ya, dengan tulang Anda sekali lagi saya salam takzim, karena orang tua kita ini selama saya mengenal MUI Kabupaten Padang Lawas, beliau ini adalah orang yang sangat-sangat akrab di masyarakat Padang Lawas. Kira-kira sudah berapa lama tulang menjadi pengurus MUI Kabupaten Padang Lawas? Di kecamatan tentunya. Sejak dibentuknya MUI Kabupaten Padang Lawas. Oh ya, bolehlah sekedar memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa kita. Siapa tulang, dari mana alamatnya, usianya berapa? Silakan tulang. Nama saya Haji Banwaran Daulay. Ya, Daulay ya. Ketua MUI Kecamatan Huristak. Umur sekarang mencapai 77 tahun. Luar biasa, 77 tahun. Usia yang menurut saya itu sudah luar biasa itu tuh. Pak Ustadz ya, saya panggil Bapak aja lah. Karena manggil tulang nanti kurang apa rasanya ya. Jadi pertanyaan saya kepada Bapak Ketua MUI Kecamatan Huristak, bagaimana peran MUI Kecamatan Huristak sepanjang Bapak menjadi atau Ustadz yang menjadi nakhodanya atau pemimpinnya? Silakan bercerita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak diangkat menjadi Ketua MUI Kecamatan Huristak, dalam menjalankan tugas Majelis Ulama di Kecamatan Huristak, kita selalu proaktif kepada masyarakat. Kadang-kadang pengajian pulang kadang-kadang menugaskan anggota-anggota Majelis Ulama itu khotib di berbagai masjid. Khotib keliling keliling. Jadi program ini kita jalankan sudah pernah, tetapi tidak setiap tahunnya. Disebabkan mengingat kembali anggaran Majelis Ulama ini terperbolehkan dengan tugasnya yang begitu berat, agak minim.
Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan dana Majelis Ulama. Jadi kita berniat secara ikhlas, Ya. bukan karena ada bantuan dari Majelis Ulama. Bahkan setiap tahunnya kita pengorbanan bukan saja materi. Karena jauh ya tulangnya. Iya. Dan kadang ada undangan itu sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas. Kalau perlu dua orang. Kalau perlu lima orang kita bawa. Kalau boleh tahu berapa jam Pak dari Hurista kemarin? Sekitar 2 jam. 2 jam ya? 2 jam. 2 jam. Iya. 2 jam. Jadi selama Bapak atau Ayahanda menjadi Ketua MUI Kecamatan Hurista, apa saja tantangan terbesar yang dialami oleh Pak Ustadz? Banyak sekali tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Antara lain, masyarakat di kecamatan itu banyak yang resah. Resah ya? Ya, kadang-kadang masalah-masalah miras. Ya, miras. Ya, miras ya kan? Iya. Kadang-kadang judi-judi yang pakai meja itu. Jadi alhamdulillah dalam menangani ini kita berkonsultasi dengan camat. Dengan camat. Sejak dulu ya tulang? Iya, konsultasi dengan camat. Jadi kita upayakan agar camat berkenan kiranya mengundang Kapolsek atau Dataramil memusyawarahkan ini macam mana mengatasinya di lapangan. Alhamdulillah, walaupun dananya tidak Majelis Ulama Kecamatan yang menanggung, alhamdulillah kita sangat berterima kasih itu kepada camat. Kolaborasi. Iya, kita turun itu ke lapangan. Kita undang beberapa kepala desa yang di wilayah-wilayah yang kita survei itu. Berarti tantangan-tantangan itu ya penyakit masyarakat itu miras, apalagi antara lain sebahagian ada yang judi di lapangan. Ya. Judi online itu ada juga. Ya. Kalau sampai sekarang ada. Kita ngaku aja, bukan tidak ada. Tetapi judi online ini dari kita Majelis Ulama, apalagi tingkat kabupaten, kecamatan, sangat sulit mengatasinya. Hanya himbauan. Iya, hanya kita jadikan himbauan, kadang-kadang melalui khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Iya, kadang-kadang melalui pengajian, melalui pengajian waridah Yasin. Jadi kadang-kadang ada di kecamatan itu kita selalu konsultasi dengan kakuannya. Kadang-kadang kita memanfaatkan penyuluh-penyuluh agama Islam non PNS itu menyampaikannya di lapangan. Itu. Kemudian Pak Ustadz, program apa saja yang dijalankan oleh MUI Kecamatan dalam rangka peningkatan agama, pemahaman agama di tengah masyarakat. Itu pun sudah kita jalankan penyuluhannya. Kadang-kadang ada kita terima pengaduan, walaupun tidak tertulis. Kadang-kadang secara lisan mereka itu datang ke kantor Majelis Ulama. Berhubung oleh karena kantor Majelis Ulama Kecamatan Hurista, kita adakan satu kantor dengan kantor agama di Kecamatan Hurista, Kakua Hurista. Jadi kita konsultasi dengan Kakua Kecamatan. Jadi mudah-mudahan upaya yang dilakukan di masyarakat secara bermusyawarat itu mudah-mudahan aman, walaupun tidak 100%, itu pasti akan berkurang. Jadi program keagamannya itu melalui kajian, pemberitahuan, dan
melalui pengajian-pengajian ada juga Pak Ustaz? Ada. Majelis taklim begitu. Iya, majelis taklim ada. Jadi yang paling diunggulkan cara menyampaikan apa ini ilmu keagamaan ini seperti apa Iya. yang paling diunggulkan? Contoh, dalam pengajian-pengajian itu kadang-kadang kita buka. Ada yang bertingkat kabupaten, Iya. ada yang bertingkat kecamatan. Kalau di tingkat kabupaten, kita undanglah Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas. Kalau misalkan di masyarakat ya butuh sosok baru Iya. supaya tidak ada masalah. Contoh, saya jelaskan di musim COVID. Musim COVID itu di masa 2020 ya. 2020 ya. Di sana ada program Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas mengadakan penyuluhan. MUI ditempatkan di setiap kecamatan. Alhamdulillah, kalau MUI Kecamatan Huristak itu bisa kita jalankan. Konsultasi dengan MUI, konsultasi dengan camat, bahkan kadang-kadang konsultasi dengan pemerintah Kabupaten Padang Lawas di dalam menjalankan hal itu. Karena pada saat itu yang boleh terbatasnya undangannya harus 70 orang paling banyak. Tapi masalah di 70 orang ini kalau kita setingkat kecamatan, contohnya Kecamatan Huristak itu 27 desa. 27 desa. 27 desa. Kalau kita buatlah program itu 21 desa, tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Jadi kita undanglah 4 sampai setiap desa itu 4 orang. Ini kita buat ada perbandingan-perbandingan. Kalau desanya kita kecil, kita undang 3. Tapi kalau besar desanya, kita undang 5. Desa yang paling besar itu di Huristak, desa apa namanya? Gonting Julu. Gonting Julu. Oh, itu yang paling besar. Ya. Bukan Huristak itu ya? Bukan. Gonting Julu. Tapi dengan ibu kota itu berseberangan Sungai Barumu. Alhamdulillah lah Kecamatan Huristak itu mulai dari hulu ke hilir dibelah 2 oleh Sungai Barumu. Maka desana kadang-kadang jarang-jarang jaraknya. Iya. Maka kita harus menempuh perjalanannya agak jauh. Kemudian sebelum itu juga pertemuan tingkat kecamatan sudah kita buat itu program Majelis Ulama. Kita buat di 4 titik. 4 titik. 4 titik. Itu semua kita undang camat. Dalam acara pembukaannya. Iya. Baru kita ikuti per setiap zona. Kita tugaslah pengurus-pengurus Majelis Ulama itu memberikan arahan-arahan tentang pelaksanaan kepengurusan jenazah di 4 zona itu. Tapi alhamdulillah kalau apanya ya ketua MUI-nya bersama sekretarisnya aktif itu. Nggak pernah nggak absen itu mengikuti programnya, mengawasinya. Tapi kadang-kadang masalah yang kita hadapi itu kita buat undangan 40 orang. Kadang-kadang hadir 60 orang. Tidak bisa kita bendung itu. Harus difasilitasi. Difasilitasi. Makanya dalam setiap program kita buat ada anggaran dana tak terduga. Walaupun uang Majelis Ulama tidak cukup itu, bagaimana caranya supaya cukup? Makanya situlah perlunya keikhlasan dan pengorbanan ketua-ketua Majelis Ulama itu di tingkat kecamatan. Kemudian Pak Ustadz, selama kepemimpinan Ayahanda, apa kira-kira program khusus untuk kalangan anak muda zaman sekarang? Karena zaman sekarang ini kan anak-anak muda aktif dengan media sosial, HP kan? HP. Jadi apa program yang dibuat oleh
MUI kecamatan pendekatan kepada anak muda hari ini? Seperti apa kira-kira? Ya, kadang-kadang di pengajian itu anak muda, anak-anak gadis. Nah, Poso Bulung lah itu ya. Poso Bulung lah itu. Kita undang mengikuti pengajian. Ya. Walaupun secara tidak langsung kita undang mereka, tetapi diundang oleh Iya, kita sarankan kepada mereka itu. Jadi masih aktif ya anak Posona Uli Bulung melaksanakan kegiatan Sebahagia. hari-hari besar. Ada itu ya. Ada. Maulid Nabi, Maulid Nabi ya. Ramadan. Masih ada tadarusnya. Iya. Pak Ustadz. Ada di setiap desa itu kita awasi itu ada tadarusnya. Ini ada suatu masalah yang dihadapi oleh Majelis Ulama Kecamatan Horistak. Iya, apa itu Pak Ustadz? Itu masalah antara miras dengan apa namanya? Judi. Karaoke. Ya, karaoke. Hiburan. Karaoke. Jadi ini di suatu desa, tapi tidak saya sebutkan. Iyalah. Kan cuma kecamatannya di Kecamatan Horistak. Anggota dari pengajian tadarusan di desa itu hari Lebaran kedua datang ke rumah di Gunting Julu di rumah kita. Iya. Kita pikir tamu Lebaran. Di samping tamu Lebaran, mereka itu mengadakan suatu usul. Jadi mereka merusak tempat-tempat penjualan miras ini. Tapi bukan mirasnya yang dirusak, gelas-gelasnya. Nah, ya gelasnya, piring yang mereka rusak. Karena salah itu ada 8 orang mereka itu datang ke rumah. Tapi biar demikian kita adakanlah tamu Lebaran lah, tamu Lebaran. Kita data orangnya, kita minta nomor HP. Mereka itu minta tolong berhubung pemilik warung tersebut sudah melaporkan ke Polsek Barung Tengah. Jadi saya bilang, Anda semua harus dipenjara sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kan namanya perusakan. Anda saya tanya, ini masalah miras. Apa ada di sana itu jualan-jualan botolan seperti bir, ya kan? Dan minuman-minuman keras yang lain yang bersifat botolan yang dari pabrik. Mereka itu menjawab tidak ada. Kalau begitu, penjual miras ini pun, kalau kamu katakan miras lah, ini sama-sama penjara. Tenanglah kamu. Bukan kamu saja yang penjarakan. Masalah ini kalau datang nanti panggilan dari polisi, telepon saya. Biar kita hadapi bersama di sana. Ya. Jadi setelah datang polisi, panggilan polisi, pada hari hanya kita turun ke sana. Konsultasi dengan polisi. Memang pada saat itu polisinya itu adalah petugas yang baru yang pindahan dari Aceh itu. Kaniknya ya. Saya masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Saya tanya, mana Pak Kanit? Saya lah kaniknya Pak. Oh, sekarang Bapak kaniknya, kanik yang lama di mana? Udah pindah Pak. Oh, jadi Bapak pindah dari mana? Pindahan dari Aceh. Kalau Bapak pindahan dari Aceh agak lumayan, ini agak mudah ini nanti. Jadi macam mana Pak? Tujuan Bapak kemari apa? Masyarakat saya dipanggil polisi. Daftar namanya yang dipanggil saya bawa. Bagaimana saran Bapak kepada mereka? Saya bilang, Anda semua sama-sama dipenjarakan. Karena melanggar aturan. Dia minta tolonglah sama Bapak. Iya, tidak masalah. Tapi bukan saya tepat minta tolongnya. Minta tolong nanti di Polsek.
Sampai di polsek kita bicarakan itu dengan polsek. Iya, iya. Datangkan itu kalau Bapak udah pengalaman di Majelis Ulama, Bapak saya beriman kepada pendapat Bapak nanti katanya. Tapi ada yang agak keras. Tapi namun demikian, saya mohon persoalan ini tidak boleh lewat dari polsek baru. Kita upayakan, kita hargai polsek. Iya, iya, iya. Diselesaikan. Ya, diselesaikan secara damai. Karena ini kita satu keluarga. Yang bersalah keluarga, yang disalahkan juga keluarga. Jadi singkat ceritanya, Pak Ustadz? Singkat ceritanya kami damaikan. Ya. Dibuat surat perjanjiannya. Ya. Yang merusak tidak boleh merusak lagi. Sama siapapun tidak boleh merusak rumah orang. Iya, iya. Tukang jual miras pun kalau mereka miras, ya tidak boleh jualan lagi. Sama-sama ditantangani mereka. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Alhamdulillah. Hilang itu ya. Luar biasa. Karena itu mirasnya kita kira-kira. Karena kita pernah dulu waktu itu di Medan. Masalah membicarakan miras yang disebut miras itu, kalau minuman keluarga seperti tuak lah di daerah Padang Lawas, itu belum terdaftar di miras. Belum terdaftar itu? Belum terdaftar. Pada saat kami itu penataran itu ya, saya rasa sampai sekarang itu terdaftar. Terdaftar hanya. Menurut Pak Ustadz itu masuk terdaftar kalau menurut pribadi. Masalahnya walaupun terdaftar atau tidak terdaftar, semuanya itu merusak kondisi masyarakat. Itu hakikatnya. Iya, Pak Ustadz. Kemudian ini sambil minum dulu. Iya. Sambil apa kita ini? Iya. Minum, Pak Ustadz. Iya. Selama kepemimpinan Pak Ustadz lah sebagai Ketua MUI Kecamatan Huristak, apa memang masyarakat di Huristak tidak ada yang berani muncul jadi figur baru sebagai Ketua MUI Kecamatan? Oh, jelas ya. Iya. Jadi pada tahun 2021 waktu kami muscam, sambil pada saat itu yang menghadiri dari Kabupaten Muscam itu Bapak Sekretaris Umum. Ialah yang datang dari sebelum dengan beberapa orang mungkin batu tulang juga ini. Dari kabupaten lah ya kan. Saya tidak mencalon. Oh, tidak mencalon. Dan mencalon. Berarti dicalonkan. Yang mencalonkan orang. Jadi ada kami beberapa yang dicalonkan itu kalau tidak salah itu 1, 2, 3, 4. Ini di masa periode 2021. Oh ya, yang berarti yang terakhir inilah yang sekarang inilah yang. Jadi kita undang itu camat, kita undang juga Kakua, kita undang juga dewan-dewan penasehat. Ya, sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan prosedur lah yang dijalankan oleh Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas. Alhamdulillah, nggak boleh dikatakan 100% ya kan? Iya. Bahkan lebih lah, itu nggak ada satu orang pun. Bahkan diantara lain ada yang mencalonkan itu tidak memilih yang dia calonkan. itu nggak anehnya. Jadi anggota-anggotamu ini sebagian meminta, walaupun Bapak tidak mencalonkan diri, yang mencalonkannya kami. Ya terserah kamu lah. Kita bentuklah siapa ketuanya, siapa yang menjadi sekretaris, siapa yang jadi anggotanya. Ya. Jadi begitu ya Pak? Itu. Oh Pak Ustadz ya. Jadi setiap tahun itu dilaksanakan ya musyawarah. Di masa Haji Sehat Muda pun dilaksanakan musyawarah. Dan itu pun tidak ada kontestan lainnya. Ada. Oh, ada juga. Cuma dulu, walaupun pada saat itu bukan formatur, ya kan? Ada yang namanya 7 tangan. Oh ya. Ada yang pakai kertas, ya.
Walaupun demikian, kita tetap menjadi pemilih yang terbanyak. Oh, jumlah suaranya. Iya. Iya, iya. Kadang-kadang sampai juga Ah. yang dapat teman-teman kita ini tidak dapat seperti apa yang kita dapatkan. Dikumpul semua suaranya. Itu kita kurang tahu itu apa masalahnya. Iya, iya, iya. Soalnya gitulah faktanya. Jadi selama kepemimpinan Pak Ustadz di Kecamatan Huristak itu tetap akur-akur aja ya dengan seluruh Iya, pengurus. pengurus akur. Ya, dan setiap desa itu komunikasinya lancar Iya. ya, Ustadz, ya. Nah, kemudian harapan dari Pak Ustadz lah ke depannya selaku Ketua MUI Kecamatan yang paling senior, yang sudah sangat banyak pengalamannya. Apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada kami-kami yang muda inilah untuk dalam hal menjadi seorang pemuka agama di kecamatan. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Contoh saya berikan ya kan. Karena Sungai Barumun itu, Kecamatan Huristak dibelah dua oleh Sungai Barumun. Yang sering kita alami per setiap tahunnya itu adalah sistem pengislaman. Karena kita dekat dengan perusahaan. Iya. Perusahaan. Jadi ada kadang-kadang 3, kadang-kadang 5 1 tahun kita mendapat jatah untuk pengislaman. Jadi anggota-anggota Masulama ini seandainya pun di akhir jabatan kita nanti ini sudah agak pas, ini sudah kita lantik ini. Bagaimana tatanya, macam mana membuat administrasinya, tapi tetap kita konsultasi dengan KUA kecamatan itu. Karena belakangan ini, dulu kami bersama-sama KUA mengislamkan orang-orang itu di di KUA. Kadang-kadang turun ke kampung. Tapi belakangan ini ada aturan pengislaman ini persis diserahkan kepada Majelis Ulama. Oh, Majelis Ulama. Tapi namun demikian juga kita tetap konsultasi. Iya. Kalau ada yang pas administrasinya cukup untuk dibuat buku nikahnya, kita urus itu di KUA. Berarti koordinasi dengan lembaga kecamatan itu jalan. Kalau lembaga itu tetap koordinasi baik dengan KUA, baik dengan karena mengingat kami sepanjang pengetahuan kami di tingkat kecamatan karena kita adalah partner pemerintah. Iya, partner ya. Partner pemerintah. Bukan anggota pemerintah. Iya. Tapi partner. Kawan. Saling membutuhkan saran dan pendapat. Saling bisa mengusulkan dan menyampaikan kepada masyarakat agar program pemerintah atau agar program Masulama turut pemerintah menyampaikannya. Jadi itu sarannya ya Pak Ustadz untuk ketua-ketua atau pengurus kecamatan berkoordinasi. Iya, berkoordinasi terus. Pengurus di kecamatan, di camat dan lain sebagainya Pak Ustadz ya. Kemudian apalagi yang ingin disampaikan? Oh, ini ada program rahasia. Iya. Program rahasia ini kadang-kadang tidak perlu diketahui oleh publik. Tapi kita berikhtiar. Macam mana ini supaya berhenti di daerah kita? Contohnya? Contoh. Kasusnya apa? Kasusnya kan ada lokasi-lokasi. Oh iya. Hiburan malam lah. Iya kan? Penghuni hiburan malam itu kita buat tipenya. 1 KKM namanya. KKM. Ya, KKM. Apa itu KKM itu Pak Ustadz? Kupu-kupu malam. Oh, iya. Luar biasa. Kupu-kupu malam. Terus Pak Ustadz? Ada satu golongan juga kita buat CM. CM itu apa itu Pak Ustadz? Cantik malam. Oh, cantik malam. Kalau siang dia jelek. Berarti kalau malam agak tebal. Iya. Agak tebal apanya? Tebal jelek. Oh.
biar menyala dia. Pak Ah, Ustadz. ya. Terus Coba kalau diterpa cahaya lampu dia cantik. Tapi kalau siang, Hmm. aduh. Jadi kita jalankan ini Kita jalankan secaranya berjalan di bawah tanah. di bawah tanah. Di bawah tanah. Tapi alhamdulillah kita tidak memperhitungkan waktu konsultasi dengan Polres. Polres. Ya. Iya, iya. Kita buat upaya ini tidak punya teman, Iya, iya. sendirian. Itu yang rahasia tadi. Iya, rahasianya begitu. Bukan di kecamatan, di polsek lagi. Harus di Polres. Ya, Dua-duanya begitu ya. ya dua-duanya lah. Karena ini itu informasi kan Iya, kita iya, kutip iya. dari Polsek Barte. Iya, iya. Karena sampai sekarang di Hursak itu belum ada Polsek. Belum ada polsek. Padahal Kecamatan Hursak itu 2003 sudah mekar. 2000. Tapi belum ada polseknya, itu bukan urusan kita. Iya, iya, iya. Jadi poinnya yang Pak Ustadz sampaikan, peran MUI dalam nahi mungkar itu Iya. harus pandai-pandai begitu. Iya. Tidak mengorbankan dirinya Iya. dengan ya menjaga kerukunan keumatan. Iya. Pak Ustadz, ya. Jadi harus ada gerakan bawah Iya, tanah ada gerakan di bawah tanah. dengan pihak berwajib Iya. supaya semua bisa ya penyakit masyarakat Iya. itu hilang ya Pak Ustadz. Berarti harus proaktif begitu. Iya. Kalau ada tempat-tempat yang diduga itu tempat maksiat, ya selaku pengurus MUI itu bekerja sama dengan Kadang-kadang ya, yang telah kita kerjakan lah. ya, ya, ya. Kadang-kadang jam 10 atau jam 9 malam kita datang ke faktor sana. Oh, sendiri? Iya, teman satu orang lah. Pakaian Pak Ustadz enggak mungkin. Iya, itu masyarakat Pakaian biasa begitu ya. Oh, iya, 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 iya. Kadang-kadang Seolah-olah memang kita ingin minum tuak lah. dan ya sama penghibur malam itu ya. Jadi kalau kita datang, ini peminum-peminum tuaknya ini minggir ini semua. Jangan minggir loh. Kalau saya ada minum tuak, tapi saya minum kopi. Iya, 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 iya. Jadi itu Pak Ustadz lakukan ya? Iya. Apa takut kita ke sana? Kita bukan mau merusak siapa, bukan tanya apa kerjanya di sana. Cuma kita macam mana kinerja kita dalam meneliti kemaksiatan ini, kecamatan kita. Jangan kita percaya berita-berita saja. Jadi harus cek ke lapangan. Cek ke lapangan. Meyakinkan bahwa memang ya, ada begitu. Ada. Pernah saya alami. Ya. Saya datang ke kebetulan itu di pinggir jalan raya antara Kecamatan Barung Tengah dengan Kabupaten Laos lah. Ya. Datang hujan. Kami berhenti di warung itu 3 orang. Tapi teman kita ini, ya saya sampai di sana, aduh toke minta 1 kong, saya bilang. Aneh dia. Iya, iya. Ya, ini Pak Ustadz minta 1 kong. Bukan saya, teman saya. Karena mereka itu mau hitung. Saya tanya, ada kopi tidak ada? Teh manis tidak ada. Bahkan gula tidak ada di warung situ. Tapi sudah kita berikan semua masyarakat. Ini silakan minum. Kalau dia mau minum, minumlah. Tidak apa-apa. Jadi itulah yang Pak Ustadz lakukan ya di Kecamatan Hursak. Terakhir mungkin sebelum kita mengakhiri perbincangan kini Pak Ustadz, apa harapan dari Ayahanda Ketua Kecamatan terhadap pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas di MUI? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Harapan saya, ya, karena umur saya sudah senja, ya, mungkin jabatan pun sebagai ketua ulama, mungkin inilah yang terakhir.
2026 ya kan kita akan berhenti lah itu habis Oh, masa jabatan. 2026. Sudah disiapkan penggantinya. Nah, udahlah. Sudah. Cuma harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Iya. semoga alokasi dana Oh, iya. MUI Diprioritaskan begitu ya, Kak, ya. diprioritaskan dan ditambahkan agar Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas ini lebih lancar memprogramkan tugas-tugas Majelis Ulama di Kabupaten Padang Lawas ini. Kalau sudah lancar di kabupaten itu pasti melimpah ke kecamatan. Iya. Ini tolong sampaikan sama Pak Bupati nanti. Jadi misalkan MUI kecamatan dikasih sepeda motor itu kira-kira keberatan ya? Enggak. Itu sudah pas itu. Sudah pas. Nanti seperti yang di daerah sana ya, Ya, di luar Kabupaten Padang Lawas nah. dalam Iya. rangka kelancaran. Cuma tingkat pencapaian Majelis Ulama Kabupaten Padang Lawas karena dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain itu Kita lebih baik. umur kita masih tahun jagung ini.